kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pertemuan ke-7 Waalaikumsalam warahmatullahi Aljabar Linier. Mohon maaf ini karena ada hujan, jadi suaranya nggak bisa bersih. Dan ini juga anak-anak agak rame juga. Ntar. Nah, screen. Baik, terakhir kemarin kita sudah mempelajari tentang operasi matriks, lalu algebraic properties-nya juga atau sifat aljabar dari matriks. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan ke inverse. Karena judul subnya kemarin kan memang inverse and algebraic properties of matrix ya Pak ya. Jadi sekarang kita ke inverse. Nah, sebelum ke inverse matrix, harap diingat kembali yang namanya matriks identitas. Kemarin kita sudah mempelajari ini ya, identity matrix atau matriks identitas, yaitu matriks persegi. Yaitu dia itu adalah matriks persegi yang diagonal utamanya nih ya, isinya 1. Dan diagonal lainnya berisi 0. Matriks persegi ini berarti apa? Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, untuk matriks identitas ini, kalau kita kalikan dengan sembarang matriks yang bersesuaian ukurannya, seperti ini A, ini dikalikan dengan matriks identitas 3x3 ini ya, matriks I3. Maka dia tidak akan mengubah isi dari si A. Jadi A kali I3 tetap sama dengan A. Matriks identitas dikalikan dengan apapun dia nggak akan mengubah pengalinya. Jadi dia itu sama seperti 1 kalau dalam bilangan real. Berapapun kali 1 tetap dirinya sendiri. Nah, apa fungsi dari matriks identitas ini? Matriks identitas ini hubungannya pada inverse itu apa? Jadi, kalau kita belajar dalam bilangan real, itu kan ada A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1 kan? Nah, kalau dalam matriks dikalikan dengan inverse-nya akan sama dengan matriks identitas. Jadi, di sini pertama berdasarkan definisinya, matriks inverse. Definisi inverse matrix. Inverse matrix. Jika A is a square matrix, jika A matriks persegi, jadi ini ada syarat pertamanya untuk inverse matrix ini. Jadi matriks yang punya inverse itu matriks persegi ya Pak ya. Jika A matriks persegi dan jika suatu matriks B dengan ukuran yang sama dapat ditemukan sedemikian hingga AB sama dengan BA sama dengan I atau matriks identitas. Jadi apa yang dimaksud di sini? Jika A itu matriks persegi, maka jika ada suatu matriks B ukurannya sama, jadi ukurannya juga harus sama.
Inverse itu dapat ditemukan. Jika dia dapat ditemukan, berarti apa? Enggak semua matrik punya inverse. Tidak semua matrik punya inverse. Nah, jika dia dapat ditemukan sedemikian hingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas, maka A dikatakan invertible atau dapat diinverskan, atau bahasa lainnya adalah non-singular. Kata lainnya adalah non-singular. Dan B disebut dengan inverse dari matriks A. Jika tidak ada matriks B-nya atau jika A tidak invertible, jika tidak ada matriks B yang dapat ditemukan, atau dengan kata lain A-nya itu tidak invertible, tidak memiliki inverse ya, inverse, maka A disebut matriks singular. Nah, itu yang harus dihafal Pak ya. Jadi kalau yang punya inverse itu namanya non-singular. Kalau matriks yang nggak punya inverse itu namanya matriks singular. Contohnya apa? Nah, paling mudah untuk subbab ini untuk saat ini karena waktunya mepet dan nggak cukup untuk dimuatkan ke UTS semua. Jadi di subbab ini hanya sampai matriks 2 kali 2. Waktu kita di SMA ya. Ini contohnya. Misal A-nya ini, B-nya ini, A dan B seperti ini. Hanya 2 kali 2, maka coba dikalikan A kali B. 2 min 5 dengan 3, 1 ya, berarti baris 1, kolom 1. 2 kali 3, 6, ditambah min 5 kali 1, hasilnya 1. 2 kali 5, min 5 kali 2, hasilnya 0, dan seterusnya. Ternyata kalau A dikali B, dia hasilnya matriks identitas. Nah, sekarang kita balik. Kan syaratnya tadi AB, BA. AB sama dengan BA. Nah, BA kita kalikan. B dulu, baru A. Ternyata hasilnya tetap matriks identitas. Maka dikatakan A dan B saling inverse. Jadi, kalau A itu punya inverse B, dikatakan invertible dengan inverse-nya B, maka bisa kita balik. B itu juga invertible. Siapa inverse-nya? Yo, A inverse-nya. Jadi seperti itu. Nih. Jika dikalikan menghasilkan ini, maka dapat dikatakan A dan B saling inverse. Bisa dipahami, Pak? Untuk masalah inverse? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, lanjut. Ini nggak usah. Nah, sekarang properties of inverse. Sifat-sifat dari inverse. Teorema pertama. Teorema pertama. Jika B
dan C adalah jika B dan C adalah inverse dari A, jadi A ini punya inverse 2, namanya B dan C. Maka B harus sama dengan C. Paham maksudnya, Pak? Jika ada 2 inverse, pasti inverse itu sebenarnya sama. Hal yang sama. Jadi intinya apa? Ini mau mengatakan kalau inverse itu tunggal. Bisa dipahami, Pak? Bisa, Bu. Oke, kita buktikan ya. Bukti. Nah, di sini B dan C kan inverse-nya A. B inverse A. Maka apa yang terjadi? AB sama dengan BA sama dengan I. Ini kan untuk berdasarkan definisi. Ini definisi inverse tadi. Lalu C itu kan juga inverse dari A. Maka C sama dengan CA. C sama dengan CA sama dengan I. Ini juga dari definisi. Nah, sekarang kita mau membuktikan kalau B sama dengan C. B itu sama dengan apa? B itu sama dengan B kali I. B dikali identitas. Itu adalah definisi. Definisi identitas. Jadi semua yang dikalikan dengan identitas pasti akan tetap jadi dirinya sendiri. Enggak pakai ini. Sama dengan apa, Pak? B I-nya bisa diurai menjadi A kali C, ya kan? A kali C kan sama dengan I. Nah, lalu sekarang kemarin kita sudah mempelajari bahwa ada sifat asosiatif perkalian pada matriks. Maka ini berlaku sifat asosiatif BA kali C. Sifat asosiatif perkalian matriks. Lalu B kali A sama dengan apa, Pak? B kali A sama dengan B kali A sama dengan I. I kali C. Nah, I kali C sama dengan C. Definisi identitas. Sudah selesai. B sama dengan C, terbukti. Nah, biasanya kita tuliskan tuh A inverse kayak gini sebagai inverse-nya. A kali A inverse sama dengan I. Itu hanya cara penulisan aja. Nah, teorema berikutnya, teorema 145. Ini yang biasanya banyak digunakan. Teoremanya apa? Matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 yang ini. Yang isinya di sini A, B, C, D ini matriks 2 kali 2 itu dia invertible atau non singular jika dan hanya jika AD min BC-nya itu tak nol. Jadi ada syarat
kita nggak perlu ngecek lagi dia punya inverse apa enggak. Cukup kita cari AD min BC-nya. Kalau dia tak nol, berarti dia pasti punya inverse. Siapa inverse-nya? Inverse-nya ada rumusnya, yaitu 1 per AD min BC dikali ini AD tadi kan, dibalik menjadi DA. Ini CB kan, ini tadi B, C dikasih minus min B min C. Dari mana rumus ini? Nanti kalau sudah sampai metode Sarus kalau nggak salah itu sudah bisa dibuktikan ini. Nah, pembuktiannya bagaimana? Berarti kalau B-nya minus berarti jadi positif gitu Bu ya? Iya. Misal, ini ada contohnya. Oh ya, ini namanya determinan. Ini tuh namanya determinan. Ini contohnya. Nah, kayak ini. Yang A, kita cari dulu AD min BC-nya berapa? 10 kurang 5. 12 kurang 5. 12 kurang 5. 7 ya? AD min BC. 12 kurang 5 berapa, Pak? 7 ya, Bu? 7. 7. Berarti punya inverse apa tidak? Punya inverse atau tidak berarti? Punya, karena dia tak nol. Sekarang coba yang B. Ini Tak nol. Nah, berarti dia punya inverse. Sekarang coba yang B, dia punya inverse atau tidak? Enggak, karena 6 ditambah 6. Ah, benar. Kurang 6. Dia nggak punya inverse. 6 dikurangi 6, 0. Jadi dia tidak punya inverse. Karena itu seperti ini nulisnya. Dicari determinannya dulu, baru dia dihitung inverse-nya. Bentar, tak tuliskan dulu di sini. AD min BC determinan dari matriks A itu adalah AD min BC. Jadi kadang kita tuliskan 1 per determinan kali matriksnya ini. Kita contohkan. Dua matriks. Untuk jawabannya yang A, kita cari dulu determinan A-nya. AD min BC-nya. AD berarti 6 kali 2 dikurangi B kali C. 1 kali 5. Sama dengan 7 ya Pak ya? Ya Bu, 7. 7. A inverse-nya berapa? Nah, sekarang kita hitung A inverse-nya. A inverse sama dengan satu per 7, AD min BC-nya tadi 7, lalu dikalikan matriksnya yang dibolak-balik. Dua kali 2. Nah, berarti yang di sini berapa, Pak? Kolom 1 baris 1 isinya berapa? 2 Bu. 2. Yang ini berarti 6. 6. Ini min 1 min 5. min 5. Nah.
Ya, benar, Pak. Min 5. Sama dengan berapa? Jadinya 2/7 min 1/7, 6/7, 5/7. Mau ngecek bener apa enggaknya? Dikalikan saja. Kalikan antara matrik awal dengan inverse-nya. Pasti hasilnya nanti adalah I atau matrik identitas. Nah, sekarang kita cari A untuk yang B. Perhatikan AD min 1 kali min 6 dikurangi dikurangi 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 0 ya. Maka matriks tidak memiliki inverse. Dah, selesai. Jadi cuma gitu aja. Nah, untuk yang ini sebenarnya saya pengen ada latihan dulu sebelum ada ikunya. Belum lanjut. Coba latihan satu soal atau gimana, Pak? Lanjut dulu apa latihan satu soal dulu? Ini. Lanjut aja dulu, Bu. Lanjut aja dulu. Ini 2 ini. Tak tulis dulu ya. Latihan cari inverse jika ada. Nah, ini ya, 4 dan 5. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita tadi sampai sini. Ini enggak solution of matrix inversion ini enggak usah. Nah, sekarang teorema berikutnya. Teorema 146. Teorema ini mengatakan apa? Jika A dan B memiliki inverse dengan ukuran sama, jadi A dan B sama-sama matrik punya inverse. Bukan berarti A inverse B loh ya, enggak. Tapi dua matrik ini adalah matrik non singular, sama-sama punya inverse. Dan ukuran mereka sama. Maka A dikali B juga memiliki inverse. Jadi gini, kalau A itu non singular, B non singular, maka hasil kalinya juga non singular. Gitu, Pak. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami, Pak? Bisa, Bu. Oke. Jika dua matriks sama-sama non singular, hasil kalinya juga tetap non singular. Jika A dan B non singular dengan ukuran sama, maka A kali B juga non singular. Dan berlaku AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, ingat di sini enggak itu ya, AB inverse urutannya dibalik. Kalau struktural aljabar ini ada, namanya itu inverse terbalik kalau nggak salah. Reverse order law kalau nggak salah ada ini. Nah, jadi kalau AB inverse itu jadinya B inverse A inverse dibalik.
Bukti. Nah, kita buktikan dengan cara apa? Kita kan tadi kita sudah mempelajari ada teorema yang mengatakan kalau inverse itu tunggal kan tadi. Inverse itu tunggal. Jadi kita sekarang akan buktikan kalau AB inverse ini kan inverse-nya AB. Nah, jadi kita akan buktikan kalau B inverse A inverse ini juga inverse-nya AB, maka dia akan disimpulkan kalau dia sama. Itu menggunakan ketunggalan inverse, teorema ketunggalan inverse. Makanya di sini dia dikalikan dengan AB. Jadi buktinya AB dikali B inverse A inverse sama dengan apa Pak? Kita gunakan asosiatif. Jadi A kali B inverse kali A inverse. Nah, sekarang bisa dilihat di sini B inverse itu sama dengan apa? Sama dengan identitas. Sama dengan identitas. Lalu ini kali A inverse. A kali I sama dengan A ya, dikali A inverse. Nah, A inverse kali A inverse berdasarkan definisi dia sama dengan I atau identitas. Apa tak buat panjang gini ya Cak Ibu. Kelihatan. Nah, sama dengan identitas. Sekarang definisi inverse tadi kan dibolak-balik ya. Dibolak-balik harus sama dengan I. Sekarang kita balik kalau gitu perkaliannya. B inverse A inverse. B inverse A inverse kita kalikan dengan AB. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, pakai asosiatif dulu. Jadinya B inverse dikali A inverse-nya dikali A kali B. Nah, A inverse A sama dengan I, jadinya B inverse kali I dikali dengan B. B inverse I sama dengan B inverse dikali B sama dengan I. Nah, berdasarkan definisi inverse ya, maka B inverse A inverse itu adalah inverse dari AB. Adalah inverse dari
AB. Nah, sekarang kita tahu kalau AB A B inverse. Kita kan tahu kalau AB inverse itu B inverse dan B inverse A inverse itu kita tahu adalah inverse dari A kali B. Maka berdasarkan teorema, nah kalau dia punya dua inverse kayak gini, berdasarkan teorema dia harus sama. Maka berdasarkan teorema AB inverse itu sama dengan B inverse A inverse. Sudah terbukti. Ini contohnya, jadi dia kayak ngecek gitu. Nah, berikutnya adalah powers of a matrix. Pangkat. Powers itu pangkat, eksponen, pangkat dari matriks. Ini sama sebenarnya kayak kita mendefinisikan pangkat di aljabar ya, Pak ya. Jadi ini misal A matrik persegi. Misal A matrik persegi, kita definisikan pangkat tak negatif dari A sebagai A pangkat 0 itu sama dengan 1, A pangkat N itu sama dengan A sebanyak N faktor. Dan jika A-nya punya inverse, jika A-nya non-singular, maka didefinisikan juga pangkat negatifnya, yaitu A pangkat min N sama dengan A inverse dipangkatkan sebanyak N. Nah, di sini ya. A pangkat 0 itu sama dengan identitas, A pangkat N itu sebanyak ini ya. Ini khusus apa? Square matrix. Khusus untuk matriks persegi. Kenapa bukan harus matriks persegi? Karena kalau matriksnya nggak persegi, waktu dikalikan takutnya ukurannya berubah atau nggak bisa dikalikan ukurannya itu. Makanya belum dibuat yang untuk tidak persegi. Teorema 147. Nah, ini tentang matriks pangkat tadi. Pangkat dan matriks. A inverse, jika A non singular pertama ya, jika A non singular jika A non singular dan N itu adalah bilangan bulat tak negatif, jadi 0 sampai positif, maka berlaku apa? A inverse, kalau A-nya non singular, maka inverse-nya juga non singular. Dan A inverse sama dengan A. Lalu tadi kan A-nya non singular, maka A pangkat N itu pasti juga non singular, tetap non singular. Di mana A pangkat N inverse itu sama dengan min A pangkat N sama dengan A inverse pangkat N. Lalu kalau A-nya tadi non singular kan, maka K ini skalar. Perkalian skalarnya dia tetap non singular untuk sebarang skalar tak 0K. Dan berlaku apa? Berlaku K kali A inverse. K kali A diinverskan itu sama saja K inverse kali A inverse. K inverse ini apa? 1/K. K inverse itu 1/K. Nah, dan ini dibuktikan. Bukti untuk yang A.
invertible. Kalau skalarnya bilangan ini gimana, Bu? Kalau skalarnya bilangan rasional, Bu? Ya 1/. Pecahan misalnya. Misal skalarnya itu 5/6. Oh, 1/1 itu ya? Oh. Iya, misal 5/6, berarti kebalikan 5/6 itu ya 6/5, kayak gitu. Iya, betul. Skalar itu real loh, Pak ya. Skalar itu real. Jadi kalau misal dia akar 2, ya berarti 1/2. Iya. Nah, sekarang kita buktikan kalau A inverse sama dengan A. Caranya sama kayak tadi itu. A sama dengan A dikali I. Sama dengan I itu bisa kita urai menjadi A inverse dikali A inverse inverse. Kenapa begitu? Karena tadi kan katanya kalau A itu skala, A itu non singular, maka A inverse-nya juga non singular. Berarti A inverse itu juga punya inverse, namanya apa? A inverse inverse. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini I-nya diubah menjadi apa? A inverse dikali inverse-nya dari A inverse, yaitu A inverse inverse. Lalu berlaku asosiatif, A kali A inverse ini kemarin kok kayaknya aku kata itu ya, kali A inverse inverse sama dengan A kali A inverse sama dengan I kali A inverse inverse. Nah, I kali A inverse sama dengan A inverse inverse. Selesai. A sama dengan A inverse inverse. Sekarang A pangkat N. Kemarin terkira enggak ya? D dan M. Oh, AB-nya pakai exercise. Nah, ini kan di sini A dan B-nya sebenarnya untuk exercise. Ini yang C-nya saja yang ditulis di sini. KA sama dengan dikalikan dengan KA, K inverse A inverse. K inverse pakai asosiatif dan komutatif, karena dia kalau skalar kan bisa komutatif, kemarin dibuktikan sudah ada teoremanya juga. Maka ini K kali K inverse K, jadinya 1 kan. A inverse sama dengan I, dan dibalik dia juga sama dengan I, maka dia inverse dari KA inverse. Sama untuk A pangkat N ini nanti caranya juga sama kayak itu tadi. Yang C. Untuk yang B? B A N inverse. Siapa nulis ya? Nanti lah. Ini yang C. Sudah mau jam 5 ya? Belum ngerjakan juga. Kita skip aja Pak ya untuk buku yang B ya. Kita lanjut aja karena masih banyak ini. Nah, ini salah satu contohnya. A, lalu ini A pangkat 3, A pangkat min 3. Itu kan berarti A-nya A inverse dikalikan sebanyak 3 kali. Ini seperti ini. A pangkat 3 seperti ini. Lalu dia dicobakan dikalikan apakah benar dia saling inverse. Ternyata memang benar ini.
Matriks polinomial enggak usah. Transpose. Nah, untuk ini kemarin kan masih ingat Pak ya, transpose itu ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, di sini teoremanya mengatakan apa? Jika misal ini ada matriks yang berukuran itu ya, berukuran sesuai dengan operasinya. A transpose itu sama dengan A sendiri. A tambah B ditranspos itu sama dengan A transpos ditambah B transpos. K kali A transpos sama dengan K A transpos. A kali B transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Nah, ini untuk inverse dari transpos tadi. Caranya sama, cara pembuktiannya. Tuh, A transpos, A inverse transpos, dibuktikan dia hasilnya I, lalu dibalik. A inverse transpos dikalikan I transpos, buktikan dia juga I, maka dia adalah transposnya. Gitu aja. Apa namanya? Inverse-nya ini loh, saling inverse. Buktinya sama. Buktikan kalau menggunakan ketunggalan inverse. Nah, di sini ya mengatakan apa? Kalau A transpos diinverskan itu sama saja A inverse ditransposkan. Jadi boleh ditranspos dulu baru diinverse, boleh diinverse dulu baru ditranspos. Itu maksud dari teorema 149. Sekarang selain yang soal tadi, inverse nih. Jadi, pada nomor 14 sampai 17 itu disuruh mencari matriks A-nya. Jadi kita dikasih beberapa kondisi kayak gini. Kita disuruh cari matriks A-nya. 17. Kayak segitu. Ini cari matriks A dari, nah, caranya bagaimana? Cari matriks A dari ini. Nah, kalau nomor 14, menurut Pak Arya, diapakan itu untuk mencari A-nya? Dia diketahui A inverse. Untuk mencari A diapakan? Kita gunakan rumus-rumus tadi. Iya, Bu. Diapakan berarti kalau menurut Pak Arya? Rumusnya. Jadi nilai determinan dulu, Bu. Hah? Enggak, ini mah diapakan? Matriks A itu sama dengan, ini kan kita punyanya A inverse. Berarti kita lakukan apa? A inverse, inverse. Kita pakai yang teorema A inverse kan? Ya, pertama kita cari determinannya dulu. Udah pasti benar kali determinannya, Bu ya? Iya, sudah pasti dong. A inverse berarti, iya. Nah kita kan pakai rumus yang ini. Nah, A inverse-nya kita sudah punya. Berarti kita cari inverse-nya dulu. Matriks ini kita inverse-kan. Matriks yang 2 min 1 3 5 itu kita inverse-kan. Itu akan menghasilkan matriks A. Gitu Pak ya. Lalu yang nomor 15 pakai apa? Ini yang diketahui 7A. 7A inverse. Kalau ini kan cuma satu langkah, langsung kita inverse-kan aja A inverse-nya, sudah dapat A. Kalau yang 15 ini gimana caranya? Ya 7A ini kita inverse-kan. 7A inverse kita inverse-kan. Dia akan menghasilkan 7A. Ya kan? Komen bentar, tak ikutnya dulu tak typewriter. Yang ini pertama kita cari dulu 7A. 7A itu didapat dari apa? Matriks 7A
Dia kan inverse 7A. Inverse. Kita inversekan. Nah, setelah 7A, setelah itu kan kita dapat 7A. Kita cari A-nya gimana? Cari A-nya berarti dari matriks yang 7A tadi, itu kalikan 1/7 dari 7A. Bisa dibayangkan, Pak? Ya, Bu. Ya, berarti nomor 15 ini, yang 15 ini ya, kita inversekan dulu, kita cari inverse-nya yang ini, lalu hasil inverse-nya dibagi ya Pak ya. 7. Oke. Nah, sekarang nomor 16. Sama caranya, kita inversekan dulu matriksnya, nanti akan dapat 5A transpose. Setelah itu kita bagi 5. Setelah kita bagi 5, kita dapat A transpose. Setelah itu kita transposkan, kita akan dapat A. Yang nomor 17, diinverskan dulu matriknya, ya, dari luar ya, diinverskan dulu matriknya. Lalu kita kurangi dengan identitas 2 kali 2. Kita kurangi identitas 2 kali 2 akan mendapatkan matrik 2A. Setelah itu hasil pengurangan dibagi 2 mendapatkan matrik A. Terbayang Pak ya? Belum dicoba, belum terbayang ya, Bu. Oke, coba dulu guys. Kalau yang atas ini tadi kan yang itu ya, nyari apa namanya? Nyari inverse-nya. Ya, nyari inverse. Ya. Mulai dari yang nyari inverse apa langsung 14, 15, 16, 17 ini? Pak yang mana dulu? Nah, yang langsung 15, 14, 15, 16 itu, Bu. Oke. Kalau yang atas mungkin masih kebayang ya. Iya, pakai rumus kan Pak ya. Oke, silakan. Ini 16.53, kita seenggaknya nanti selesainya 17.15 lah. Mepet banget ya memang. Kalau sudah langsung panggil saya aja, Bu, sudah gitu ya Pak ya. Satu nomor aja enggak apa-apa Pak, satu nomor dulu, yang jangan yang 14, tapi 14 itu gampang. Oke, silakan. Baru 15, tapi bisa. Bingung sih hasilnya, kenapa yang itu jadi positif, Bu? Kita coba dulu. A-nya. Tadi kan harusnya kan hasil inverse-nya kan negatif tuh. Negatif 3. Bentar, kita coba dulu aja sama-sama ya. Nomor 15 ini ya. Nah, pertama kita kan tadi katanya nyari 7A dulu. 7A itu berarti kan sama dengan 7A inverse, diinversekan lagi. 7A inverse diinverskan lagi. Oke, ini kan sama dengan apa berarti? Berarti kita nyari inverse dari matrik yang ada di soal. Nah, di atas tadi ada. Mana tadi? Nah, ini ya. Sekarang A min BC-nya berapa, Pak?
AD min BC-nya berapa? 6 kurang 7. 6 min 3 kali min 2 dikurangi 7 kali 1. 6 kurang 7. Nah, yang ini dibalik kan? AD Ya, ya. nah, min 2 ya min 2 ya, ya. Min 3 min 7. Lalu ini min 7 min 1. min 1. Iya, ya. Copy sama dengan Ctrl V. Jadinya min 2. Sorry. 6 dikurangi 7 kan min 1 ya? Min 1, Bu. Nah, ya. Berarti ini jadi positif 2, positif 7, positif 3, dan positif 1. Itu adalah 7A-nya. Sekarang kita nyari A. A sama dengan 1/7 dikali 7A. Ini kan? Iya, Bu. Sama dengan copy, Ctrl V. Berarti ini dikali 1/7. Sama dengan 2/7. Yang ini sama dengan 1. 3/7. 1/7. Wah, siapa itu? Nah, jadi A-nya adalah 2/7, 1, 1/7, 3/7. Kita coba yang 15 ada kuncinya enggak? Sama enggak, Pak? 2/7. Iya, saya tadi sampai situ. Saya nggak dikalikan sama yang tadi, determinannya lupa. Lupa dengan determinannya ini. Makanya jadi kenapa sampai sini dia jadi apa? Positif. Masih negatif, nggak positif, berubah gitu. Oke, berarti sebenarnya bisa, Pak ya? Iya, Bu. Ini 15. Oke, untuk yang nomor lainnya bisa nggak, Pak? Mau coba berapa? Nomor berapa? Satu lagi, wes. Langsung kita coba bareng-bareng. Iya. 17 ah? Apa 16? 17 boleh, Bu. 17, oke. Kalau yang 16 itu caranya sama yang kayak nomor 15 kan, Bu ya? Nomor berapa? 16. Nomor 16. Iya, sama. Diinvestkan dulu dapat 5AT. Diinvestkan dulu dapat 5A transpose. Lalu dibagi 5 mendapat A transpose. Setelah itu baru ditransposkan mendapat A. Cuma nambah langkah transpose saja. Nah, 17. Kita coba. Salah. 12. Ctrl V. Ini 17. Nah, pertama kita investkan dulu. Jadi kita butuhnya I tambah 2A. Didapat dari I tambah 2A invest, diinvestkan lagi. Nah, berarti matriksnya yang ada di soal kita investkan. Jadinya berapa, Pak? Determinannya dulu. 1 per min 5 AD min BC kurang 8. AD-nya min 1 min 5 min 8. Jadinya min berapa? Min 5 min 13, Bu. Min 13. Nah, ininya jadinya 5 min 1 min 1
min 2, min 2, min 4. 4. Ya, benar ya Pak ya. Sama dengan min 5 per 13, 2 per 13, 13. 1 per 13, 4 per 13. Oke, sekarang kita mendapatkan 2A. 2A didapat dari I plus 2A min I. I plus 2A. Kita kurangi dengan I. Sama dengan, sepeda pen mang lupa. Nah, ini kita kurangi dengan matriks I. 1, 0, 1, 0. Kita kurangi dengan matriks I, menghasilkan berapa Pak? Min 13, min 5 per 13 dikurangi 1. Min 18 ya Bu? Min 18, min 5 tambah min 8 ya? Plus 8 ya? 5 tambah 13. 18. Ya 5 tambah. Min 18 ya? Iya, min 18, bener Pak. Lalu ini 2 min 0, pancet ya, tetap. Yang ini 1 per 3, yang 4 per 13 juga tetap kan, karena dikurangi 0. Nah, sekarang yang ini 1 per 13 dikurangi min 12 ya Bu? Min 12. Nah, ini matriks 2A. Sekarang kita cari matriks A. Matriks A itu diperoleh dari 1 per 2 kali 2A. Ini kali 1 per 2. Sama dengan 18 kali 1 per 18, min 18 per 13 kali 1 per 2, berarti min 9 per 13. Ini 1 per 13, ya kan Pak ya? 13. Nah, karena coret-coret ya. Yang ini jadi Ya Bu. 2, ini jadi min 6. Nah, matriks A-nya ini. Kita coba lihat di kuncinya. Min 9 per 13, 1 per 3. Bener nggak? Min 9 per 13, 1 per 3. Iya. 2 per 13, min 2 per 13. Min 6 per 13. 2 per 13, min 6 per 13. Oke? Bisa Pak ya? Iya Bu. Oke, jadi nanti kalau ujiannya untuk UTS-nya itu tentang OBE kemarin, sistem persamaan linier, cari solusinya pakai OBE, lalu berikutnya tentang matriks. Matriks berarti operasi-operasi matriks kemarin sama inverse matriks. Nah, karena apa? Karena waktunya kan udah mepet. Kemarin yang reguler juga cuma sampai sini. Padahal materi setelahnya itu adalah mencari inverse matrix pakai OBE. Jadi OBE itu nggak cuma dipakai untuk tidak hanya digunakan untuk sistem persamaan linier, tapi dia juga digunakan untuk mencari inverse matrix. Itu aja. Ada pertanyaan Pak? Cukup Bu, sementara Bu. Oke, kita akhiri karena sudah mau maghrib.